Halo guys, balik lagi di channel RTG Official. Di episode kedua ini, seperti yang kita tahu di episode kemarin, pemain itu banyak yang tersisa kontraknya cuma 1 tahun ya. Jadi untuk di episode kali ini gue bakal perpanjang pemain tersebut. Oke, di sini kita mulai dari kiper Joel Dixon. Joel Dixon itu adalah kiper kedua kita. Tapi umur dia karena masih 26, kita bakal jadikan dia kiper musim selanjutnya, karena yang kita tahu Josh Lillis itu umur udah 33, udah 33. Dan kemungkinan itu 33 itu biasanya dia bakal pensiun di umur 34 sih biasanya, setahu gua. Oke, mari kita mulai aja ya kontrak dari Joel Dixon. Joel Dixon ini adalah kiper umur 26 yang kemungkinan gajinya masih bisa sih kita turunin, karena gue pengennya itu setiap pemain baru AFC itu di bawah kepemimpinan gue, at least musim pertama itu turun gaji dulu, karena gue pengen tahu seberapa niatnya dia bermain untuk tim ini. Oke. Role-nya important aja ya, tadi gue salah pencet BTW. Udah important. Selanjutnya kontrak length atau durasi kontrak 4 tahun mungkin. Oh, tidak nyaman dengan kontraknya. Oke, dia maunya cuma 2 tahun, tidak bisa kontrak jadi 3. Total dari kontrak dia di Barrow adalah 4 tahun. Selanjutnya adalah release clause, tidak usah. Selanjutnya gaji. Yang tadi gue bilang gaji dia bakal gue turunin sih harusnya. Jadi 1.000 aja cukup lah ya. Harusnya sih diterima. Shit man. Dia minta signing bonusnya 7.800. Kegedean sih menurut gua. Coba kita kasih 3.000 aja. Oke. Selanjutnya Josh Lillis. Ini dah kiper utama kita. Ya karena umur 33 juga, kemungkinan dia bakal pensiun, kita bakal turunin juga gaji dia. Oke, balik lagi ke kantor kita untuk negosiasi pemain. Ya role-nya dia pasti gak mau turun sih, karena ratingnya dia belum ada yang bisa melampaui, jadi kemungkinan role-nya tetap krusial. Oke. Nah, seperti kita lihat di sini ada tulisan kontrak no extension. Tidak bisa diperpanjang. Ini tidak mau diperpanjang karena emang akhir musim dia mau pensiun. Ya, udahlah. Ini sama aja kita nggak perbarui kontrak ya, tapi at least kita bisa nurunin gajinya dia gitu. Gajinya bisa kita turunin ini sih. Coba kita tes di 1.100 mungkin. Ya 1.100 lah ya. Oke, dia mau 1.200 ya, dengan bonus juga tentunya dia bilang. BTW 3.000 aja ya, sama kayak yang tadi Dixel. Oke, dia mau. 2 pemain kita sudah perpanjang kontrak. Selanjutnya Scott Molney. Ini kiper ketiga kita, atau bisa dibilang kiper cadangan. Jadi nanti kita bakal bikin 2 tim. Ya ini salah satu kipernya ya, dia. Oke, dia role rotasi seperti yang kita udah tahu. Kita accept aja. Gaji dia 700 BTW. Gue sih pengen jangka panjang ya, 5 tahun. Oke, dia mau cuma 3 tahun. Bisa kita counter jadi 4. Jadi kontrak dia itu 5 tahun totalnya di Barrow. Oke, dia mau. Selanjutnya adalah real clause, gak usah. Gajinya kita bakal coba di 600 ya. Mau gak dia? Harusnya mau sih. Oke, mau ya, turun gaji lagi, bagus. Selanjutnya
Josh Kay. Josh Kay back kiri ya, winger back kiri. Dia umur 23, masih muda tentunya. Overall rating 59. Yuk kita perpanjang kontrak dia. Dia tadi role apa ya? Gue lupa lagi role dia apa tadi. Josh Kay tadi important sih. Ya gak sih? Ya harusnya iya sih important, cuman gue udah lupa aja. Oke, di sini gue bakal pilih important ya. Oke. Dia maunya 3 tahun, bisa kita counter ya. Jadi 4. Dia mau 4 tahun. Oke. Dia mau 5 tahun. Oke, dia mau 4 tahun ya. Jadi total kontrak dia di Barrow adalah 5 tahun. Release clause biasa, nggak usah. Gajinya sekarang 1.300. Biasa turun gaji kalau mau. Oke, mau dia. Selanjutnya Gossi Intel. Gossi Intel ini nggak usah ya, karena kontraknya juga kita lihat masih 2 tahun. Kita bisa perpanjang kontrak di tahun depan atau enggak di Januari besok. Siapa lagi ayo? Oh ini Hurt. Ini kapten kita sih. Sudah seharusnya diperpanjang kontrak ya. Mungkin dia umur tua juga BTW ya, 32. Gue nggak tahu dia bisa bertahan berapa lama. Coba rotasi ya. Dia mau important sih. Ya udahlah. Selanjutnya, oke. Perpanjangan kontrak. Ya, kayak 4 tahun nggak mungkin ya, 3 lah. 3 aja. Gue masih bingung deh dengan fitur ini, maksudnya apa ya? Coba gue 1 tahun. Oke dia. Oh gitu, oke. Jadi mau 1 tahun doang. Oke, paham. Oke, jadi pelajaran baru buat kita ya. Untuk depannya. Selanjutnya release clause gak usah. Sekarang gaji dia 1.500. Gue bakal turunin sih pastinya. Kepencet 300 mungkin, turun 2.000. Turun 200. Oke, dia mau ya, bagus sih. Overall sampai saat ini pemain kita pada mau turun gaji ya, betul. Masih ya oke lah, turunnya lumayan. Selanjutnya yang butuh, oke ini dia, Barry dan Connor Brown. Connor Brown tuh, coba gue lihat atributnya ya. Oke, masih butuh sih. Oke, kita bakal perbarui kontrak dua-duanya. Left winger back kita umur 25, overall rating 61, dengan Scott role important. Pasti tetap important ya, nggak mungkin keganti. Dia cuma minta 2 tahun, tapi kita bisa counter lagi-lagi ke 3. Jadi dia ada 4 tahun di Barrow ya, lumayan lah. Selanjutnya release clause gak usah, kecuali kita nanti ya beli pemain yang benar-benar bagus, potensi. Kita setting release clause tinggi. Jadi setiap tim yang mau beli itu biasanya tebus release clause aja gitu. Gaji dia 1.500 seperti tadi si Hurt ya, salah 1.300 tadi ya, turun 200 lah kalau bisa. Oke, pada mau ya, nice. Selanjutnya Brown. Brown ini posisinya apa tadi ya? Back kanan ya? Ya, right. Kalau gue oper ke rotasi mungkin right back kita tuh cuma dikit, ingat ya. Kita bakal important aja. Karena ini salah satu pilihan kita ya. Selain Barry pasti nanti mintanya krusial dia. 2 tahun ya, bisa balik lagi ke 3.
jadi 4 tahun ya. Terus release clause nggak usah. Gajinya dia ya balik lagi kayak tadi ya, kita ratain aja turun ke 300 gini. 1.300 ya, turun 200. Oke, dia mau. Selanjutnya ada Brilliant Aldama, sisa 1 tahun ya, karena kemarin gue bawa dia cuma perjanjiannya emang 1 tahun, tapi kita bisa opsi perpanjang kontrak. Oke, ini dia kantor kita. Gaji dia kecil banget sih BTW. Seperti biasa gue bakal jadi rotasi. Oke. Dia minta 4 tahun bisa kontrak 5. Jadi total kontrak di baru 6 tahun. Justru itu bagus ya untuk pemain muda kayak Brilliant yang dari Indonesia, yang belum pernah main di Eropa tentunya. Bukannya belum pernah sih, tapi dia kemarin ada pelatihan dengan Garuda Select ya di Inggris. Release clause juga usah. Selanjutnya gaji ya 400 lah, bisa turun 50 ya, to be fair aja bisa. Oke, berhasil. Selanjutnya ini nih, dia pensiun, retiring end of the season. Jadi pas ya, kita ada Aldama dan Jason Taylor pensiun di akhir musim. Gue sih masih bingung ya, nanti bakal ngasih kapten ke dia atau ke si Hurt yang tadi. Selanjutnya ini Hardcastle. Kita lihat dulu ratingnya, ya masih lumayan lah. Dia role-nya apa nih? Rotasi. Oke. Ini gaji dia 1.200. Rotasi nggak bisa di ini sih. Ya udah, apa-apa. Gue bakal berapa ya? Gue sih pengennya lama sih, karena umur masih muda banget. Dia cuma mau 3 tahun, bisa kita kontrak keempat. Oke, mau dia. Selanjutnya release clause yang gak usah. BTW, kalian nyadar gak sih ada yang aneh? Oke, kalau gak tahu, manajernya lihat rambutnya botak cuy. Kenapa? Itu karena masih ada bug ya di karir mode. Kita harus masih menunggu update dulu nanti dari EA nya untuk memfix bug ini. Karena orangnya gue kan tadi kan brewokan, rambutnya ada, ini botak sih. Ya ngaruh juga sih, menurut gue biasa aja, bukan masalah besar menurut gue. Oke, balik lagi ke gaji 1.200 ya gaji dia. Bakal gue turunin jadi 1.000 aja. Mau dong harusnya. Oke, mau juga dia. Nice. Yuk, siapa lagi? Ini pemain pinjaman ya, lagi dipinjemin ke Barrow. Gue gak tau ini timnya dari mana sebelumnya. Selanjutnya ini dia, Callum Gibrin. Ini harus gue perpanjang juga. Siapa sih yang gak tahu dia kan? Sekali lagi ex-MU, pasti harus tahu dong. Oke, dia minta krusial. Oke, dia jadi first team cewek. Dia bisa 3 tahun, bisa kita kontrak jadi 4. Dan kontrak dia ada 5 tahun di Barrow. Oke, lumayan lama. Itu bukan lumayan lagi sih, itu lama ya BTW. Oke, release clause gak usah. Selanjutnya gaji 1.400, balik lagi bakal gue turunin. Gue bakal to be fair aja, gue bakal turun. Tadi 1.400, oke, gue turunin ke 1.200 ya, turun 200. Harusnya sih mau. Oke, nice. Jack Brown, sama kayak Brilliant Aldama, dia ada opsi perpanjangan kontrak dan kita akan aktifin perpanjangan kontrak tersebut. Di rotasi ya. Oke, esok aja. Selanjutnya
Dia mau 4 tahun kontrak, lama juga ya, bagus. Bisa kita kontrak jadi 5. Dan total kontrak dia adalah 6 tahun. Nice. Disagree aja. Release clause gak usah. Selanjutnya gaji dari 700 sih, gue pengennya sih balik lagi 600 turun. Harusnya gak masalah. Oke, dia minta bonus. Tidak dong, itu bonus terlalu besar untuk pemain ukuran si seperti Jack Brown. Bolehlah 1000 bonusnya. Harusnya mau dong. Oke. Jack Brown udah. Selanjutnya ini dia, Dior Angus. Kita akan perpanjang juga striker kita ini. Tadi Jack Brown itu rotasi. Ini striker utama kita pasti. Oh, important ya. Umur 26, overall rating 57. Hampir sama BTW sama si Jack Brown dengan umur yang lebih muda. BTW gak bisa di counter, lupa mulu gua. Oke, important. Sekarang how many years untuk bertahan di sini? 4 tahun mungkin, jadi 5. Oke, dia cuma mau 2, kita bisa kontrak jadi 3. Jadi 4 tahun ya kontrak dia tersisa di Barrow. Disagree release clause aja. Lanjutnya gaji 1.800. Gaji dia 1.800 mungkin yang terbesar ya. $1.800 bakal gue turunin ke 600 gini. Oke. Ini kalau kita berhasil nurunin semua gaji pemain ke 200 atau ke 50 itu udah lumayan loh menurut gue. Kita bisa hemat uang. Selanjutnya adalah Hindle. Jack Hindle ini bakal gue perpanjang juga karena dia pemain multi posisi ya. Kita bisa lihat dia bisa jadi striker, right winger atau left winger. Oke. Pemain kayak gini harus dipertahankan sih. Bisa jadi backup untuk 1.800 gaji dia. Gue lupa lagi lihat tadi role-nya apa. Coba rotasi ya. Dia mau important, oke, no problem. Yang penting jangan krusial aja. 3 tahun mungkin ya yang masuk akal aja. Oke, 3 jadi 4 tahun BTW-nya. Total kontraknya. Release clause gak usah, balik lagi. Gaji dia 1.800. Kita bakal ke 1.600-in. Oke, dia mau ya. Oke, terakhir ini Morgan Penfold, striker masa depan bersama dengan Jack Brown. Kita bakal perpanjang karena ya ketika dia bisa bersaing dengan Jack Brown dan dia bakal kejar-kejaran rating itu bagus menurut gue ya. Bakal ada pesaing antara mereka berdua. Ini bakal gue bikin tadi Jack Brown itu rotasi, mungkin dia sporadik mau. Kayak sporadik mau dia. Bagus. Dia mau 3 tahun, bisa kita counter jadi 4 BTW. Jadi 5 ya total di Barrow. Penfold, nice. Selanjutnya release clause gak usah. Bahas gajinya 1.200, rada gede sih ya 1.200. Tadi si Jack Brown aja di bawah 1.000 kalau nggak salah ya. Kita bakal turun jadi 1.000 aja. Oke, jadi kelar semua ya. Gaji semua pemain kita bisa turunin. Lumayan ya turunnya. Sekitar 20% turunnya. Jadi kita bisa hemat beberapa ratus pounds untuk mungkin selanjutnya bakal buat uang dari hasil transfer ini yang at least berkurang. Kita ada uang lebih untuk apa? Coba. Kita ada uang lebih untuk akademi kita. Nanti kita akan hire scout untuk menjalankan akademi kita. Dan scout itu mungkin kalau yang kalian nggak tahu itu pencari bakat ya. Pencari bakatnya bakal kita kirim ke berbagai negara. Jadi untuk menambah pasukan juga istilahnya, kita bakal datangin pemain itu dari ini aja, dari pemain muda yang sudah di scout itu. Nanti kita akan sing in pemain tersebut ke dalam
akademi, mungkin kita bakal diamin sebulan 2 bulan untuk melihat perkembangan pemain tersebut, baru kita masukin ke senior team atau kita promosiin ke senior team. Oke, ini adalah total pemain kita. Jadi defender kita ada 11, attacking kita ada 6, midfielder kita ada 7, kiper ada 3. Menurut gue itu cukup. Tapi balik lagi ke kemarin kita lihat, tim memberikan adjective board lumayan gede. Untuk balik lagi kemarin, adjective board tim memberikan kita challenge untuk mendapatkan keuntungan sekitar berapa ya, 900 untuk men-challenge, hey kamu pelatih baru, kalau bisa kamu profit 900.000 pounds ya. Jadi kita harus ya sebisa mungkin merealisasikan itu semua. Karena dengan merealisasikan adjective board dari manajemen, itu bisa meng-upscale atau nge-boost rating. Jadi di FIFA, setiap series FIFA itu dia ada overall rating manager. Kayaknya overall rating manager gue sekarang 80. Jadi ketika kita bisa mencapai adjective board yang diberikan oleh pihak manajemen, overall rating manager kita bakal naik ya 2 atau 3 gitu, jadi 83 atau 82. Ketika kita akan mulai pertandingan uji coba ya, yang kemarin kita udah lihat, mungkin juga kita belum bermain. Oke, jadi cukup sekian dari gua untuk episode kedua kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini bisa di like. Kalau nggak suka ya terserah mau diapain aja. Yang penting gimana ya, gue tuh ngelihat video kemarin sudah 14 view itu senang sih, meskipun ya masih 14, cuman udah senang sih. At least dari kalian ada yang masih mau nonton. Yang balik lagi kemarin gue bilang, meskipun viewer gue cuman 1 atau 2, seenggaknya masih ada yang mau nonton gitu tentang konten gue ini. Yang kita tahu kan konten FIFA kayak gini tuh pasti lama, nggak mungkin 10 menit aja gitu. Ini udah gue kemungkinan juga video ini nggak bakal lama-lama ya, bakal gue kurangin dari durasi kemarin. Karena mungkin ada beberapa orang yang bilang terlalu lama juga, termasuk teman-teman gue. Ya kemungkinan sekarang cuma 20 menit sampai 25 aja biar nggak terlalu lama gitu. Jadi part 3-nya akan menyusul ya, tentang apa yang akan kita lakukan di episode selanjutnya. Nanti bakal gue update. Oke, cukup sekian dari gue di episode kedua kali ini. Bye guys.